Nama gue Adit, mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi ternama di kota Bandung. Tahun itu, semua kamar kos sudah penuh, dan gue keterima di sebuah kosan tua di daerah Dago Atas, yang dari luar kelihatan biasa aja, tapi punya hawa dingin yang nggak biasa. Sejak hari pertama, gue udah ngerasa ada yang aneh. Begitu gue masuk ke kamar gue yang berada di pojok bawah, pintunya langsung nutup sendiri. Bam. Ibu kos cuma bilang, itu biasa angin. Padahal lorongnya pengap, gak ada jendela, gak mungkin ada angin sekencang itu. Tapi karena gue capek setelah perjalanan jauh, gue cuek aja. Malam pertama, di jam 2 pagi, gue kebangun karena merasa kasur gue ketekan dari belakang. Kayak ada orang yang tiba-tiba tiduran di sebelah gue. Gue merem, gak berani gerak. Pelan-pelan gue dengar suara nafas. Hek, hek. Tapi dingin banget, bukan nafas manusia. Pas gue buka mata pelan-pelan, nggak ada siapa-siapa. Tapi kasurnya masih melengkung, kayak ada beban yang belum hilang. Alhasil gue nggak bisa tidur sampai subuh. Di malam kedua, gue lagi belajar, sekitar jam 11 malam. Tiba-tiba lemari kayu di pojokan kebuka, krek, pelan banget. Awalnya cuma sedikit, lalu kebuka lebar sendiri, krek, kerak. Sementara angin kagak ada, kamar itu pengap kayak gudang. Dari dalam lemari ada bau busuk, kayak bau tanah basah, campur darah kering. Gue tutup cepat-cepat, tapi begitu gue balik ke meja, lemari itu kebuka lagi. Rasanya kayak ada sesuatu yang pengen keluar. Malam itu gue tidur sambil lampu nyala. Besoknya gue cerita ke anak-anak kos lain. Di antara mereka, ada satu yang langsung kelihatan pucat, namanya Raka. Dia cuma bilang, "Lo dapet kamar di pojok bawah, serius?" Gue jawab, "Iya, kenapa?" Dia malah bilang, "Udah, kalau ada apa-apa, jangan ditanggapi." Gue makin bingung tapi nggak digubris. Malamnya, di malam ketiga, jam 12:30, gue ngerasa ada yang ngawasin. Setiap gue matiin lampu, kamar jadi lebih pekat daripada kosan pada umumnya. Pas gue mau tidur, gue sempet nengok ke atas lemari. Dan di sana, gue lihat 2 mata merah kecil, ngintip dari balik kegelapan. Diam, nggak berkedip. Begitu gue ambil ponsel buat nyalain flashlight, matanya hilang. Tapi pas gue nyalain lampu kamar, lemari yang tadi tertutup, sekarang kebuka lebar, dan baju-baju gue jatuh ke lantai kayak ada yang ngacak-ngacak. Perasaan gue semakin gak karu-karuan. Alhail gak bisa tidur nyenyak gue. Di malam keempat, gue udah gak tahan. Gue tidur dengan earphone, niat buat gak denger apapun. Tapi sekitar jam 3 pagi, gue kebangun karena earphone gue copot sendiri. Pas gue buka mata, ada sesosok perempuan berdiri di kaki kasur. Rambutnya panjang banget, nutupin seluruh muka. Bajunya kayak baju kampus yang koyak-koyak. Masih ada noda gelap di bagian perut. Dia bungkuk sedikit, ngehadap gue. Gue nggak bisa gerak. Gue cuma bisa lihat dia mendekat perlahan, jalan sambil seret kaki. Seret, seret. Pas dia udah deket banget, baru gue sadar. Tangannya dingin nyentuh pergelangan kaki gue. Dan dia berbisik pelan, suara retak. "Kamar ini milikku," katanya. Gue jerit sekeras-kerasnya. Anak-anak kos yang lain pada datang, ngebangunin gue. Tapi begitu lampu menyala, sosok itu udah hilang. Gue akhirnya cerita semuanya ke penjaga kos. Dan di situ dia baru buka suara. Dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, kamar pojok bawah dipakai oleh seorang mahasiswi tingkat akhir. Dia cantik, aktif di kampus, tapi punya pacar yang posesif dan temperamental. Suatu malam terjadi pertengkaran besar. Dan mahasiswi itu di dalam kamar itu. Mayatnya baru ditemukan 3 hari kemudian, disimpan di dalam lemari. Sampai sekarang, katanya arwahnya nggak pernah pergi. Dan dia sering balik ke kamar itu, bergantung pada siapa penghuninya. Begitu kata penjaga kos. Dulu kamar itu sempat dikosongin lama, tapi karena mahasiswa baru banyak, akhirnya disewain lagi. Gue mutusin buat pindah kos. Tapi malam sebelum gue keluar, gue harus tidur di kamar itu lagi untuk terakhir kalinya. Sekitar jam 1 pagi, semua lampu mati sendiri. Gue cuma punya cahaya dari HP. Lalu gue lihat, pintu lemari kebuka pelan. Bukan kebuka biasa, pelan banget, kayak ada yang nahan dari dalam. Sosok perempuan itu keluar. Tapi kali ini, dia kelihatan jelas.
Matanya kosong, kulitnya biru pucat, dan darah kering di baju kampusnya masih menghitam. Dia jalan ke arah gue, berhenti tepat di depan wajah gue, lalu bilang, "Jangan duduki, kamar aku," katanya. Lalu dia hilang begitu aja, kayak kabut yang tersedot udara. Besok paginya, gue langsung keluar kos, tanpa nunggu apa-apa lagi. Gue rela uang kos gue hangus. Untung baru 1 bulan, belum setahun bayarnya. Sampai sekarang, katanya kamar pejojok bawah masih disewain. Murah, jauh lebih murah dari kamar lainnya. Dan setiap tahunnya, selalu ada penghuninya yang cuma tahan 1 atau 2 minggu. Sisanya selalu pindah dengan alasan yang sama. Aku merasa kamar itu bukan cuma dihuni oleh aku. Sekian dulu cerita pengalaman saya 10 tahun yang lalu.